بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu sekalian menaikkan Allah, kelihatan teh? Kelihatan Ustadz ya. Taib. Kita sudah membahas arti kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan sekarang kita akan bahas tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang ketiga. Kita sudah bahas syarat la ilaha illallah, syarat kalimat la ilaha yang pertama adalah ilmu. Maka hendaklah kita belajar tentang kalimat ini, memperdalamnya, ya, mengamalkannya, dan gak akan bisa paham tanpa ilmu. Semoga dengan ilmu akan menghadirkan keyakinan, ya, karena orang yang membaca kalimat la ilaha illallah gak bisa dia gak yakin, dia harus yakin. Dan kita sudah bahas kenapa harus yakin, ya, karena dengan keyakinan inilah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat akan masuk surga. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik. Mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis. Maka beribadahlah kepada Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Ingatlah hanya milik Allah agama yang murni. Maksudnya dari syirik. Kita coba lihat tafsir surat Al-Jumar ayat 2 dan 3. Ini ayat komplitnya ya. Ayat komplitnya, sesungguhnya kami menurunkan kepada kitab Al-Quran kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan agama kepadanya. Kemudian ayat yang 3, ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni, dan orang-orang yang mengambil pelindung selainnya berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdusta lagi kufur. Kita lihat tafsirnya. Di sini ada perintah dari Allah. Wa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kata Ibnu Katsir, murnikan ibadah hanya untuk Allah semata tanpa sekutu. Ya, jadi ikhlas itu jalan yang memudahkan. Ikhlas itu jalan memurnikan ibadah. Ketika sesuatu tidak ikhlas, maka biasanya akan nyakitin teh. Teteh misalnya ya, punya pembantu, tapi ya baik-baikin dia, tujuannya kan supaya dia betah teh. Ya, terus tahu-tahu teteh udah baik-baikin, keluar banyak. Terus dia kabur, sakit hati nggak? Iya. Iya. Ya, teteh ngasih seseorang berharap dia muji. Tapi ternyata dia nggak muji. Sakit hati nggak? Ya, sakit hati dah. Teteh udah berbuat baik sama orang, ternyata dia nggak berbalas budi. Maka banyak orang sakit hati. Karena awalnya bukan ikhlas. Awalnya apa tadi teh? Pengen ada balasan. Betul? Pamrih, iya. Iya, ada pamrih. Makanya ikhlas itu kata Fudail bin Iyad, amal yang paling ikhlas, paling benar, itulah yang diterima. Jadi kalau kita bahkan ikhlas itu gini teh, kata Ibnu Qayyim, amal sedikit bisa jadi besar gara-gara ikhlas niatnya.
Amal kecil jadi besar gara-gara niat. Niat ikhlas jadi besar. Amal besar jadi kecil gara-gara niat. Iya kan? Iya. Amal kecil jadi besar gara-gara niat ikhlas. Amal besar jadi kecil gara-gara niatnya kagak ikhlas. Jadi kalau amalnya besar nggak ikhlas ya jadi kecil lah tuh, bahkan hilang. Ya, makanya ikhlas ini menyebabkan banyak banyak apa banyak hal, ya, bukan hanya diterima amal bikin hati tenang teh, amal jadi berkah, ya, pahala dilipat gandakan. Kenapa? Karena beramalnya ikhlas. Contoh teteh, ada orang pakai jilbab karena suami, ada nggak? Ada. Begitu cerai Balik lagi. dia buka jilbabnya, ya, nah itulah ikhlas itu. Makanya kita disuruh ikhlas itu bukan tanpa sebab. Karena ikhlas inilah yang akan menjadikan hati tenang, akan menjadi konsisten, ya, akan menjadi orang, eh, apa, begitu disakitin ya dia akan tenang. Kenapa? Ya karena ikhlas. Makanya Allah nyuruh kita ikhlas dalam ibadah, ya, dalam sedekah, dalam apapun, ya, termasuk puasa teh. Jadi apa efek puasa kalau ikhlas? Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'dallah bizalika wajahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang puasa sehari saja di jalan Allah, maka dia akan dijauhkan dari api neraka. Satu kali puasa itu 70 tahun perjalanan. Jadi kalau teteh puasa ikhlas 30 hari, berarti 2100 tahun Allah jauhkan dia dari api neraka. Itu begitu hebatnya apa tadi? Efek Ikhlas. efek sebuah keikhlasan. Apalagi keikhlasan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apalagi keikhlasan dalam menyembah Allah. Makanya kita disuruh memurnikan ibadahnya untuk Allah tanpa ada sekutu. Ya, doa kita, sujud kita hanya untuk Allah. Terus di sini juga disebutkan ala lillahi dinul khalis. Di ayat yang Az-Zumar yang keduanya nih teh. Ayat tiganya ada nggak tuh? Ayat tiga tuh. Ya, kelihatan kursor saya teh. Kelihatan Ustaznya. Ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Apa maksudnya? Ya, kata Imam At-Tabari, boleh saya baca. Kata kata At-Tabar. Al-Tabari rahimahullah, ibadah yang bersih dari syirik hanyalah milik Allah semata. Artinya, tidak boleh ria, tidak boleh syirik, harus ikhlas total. Baik, Masya Allah ya. Makanya orang teh capek, ngantuk banget. Mau taraweh, pernah nggak teh? Mm-mm. Taraweh kan cobaannya ngantuk ya. Iya. Tapi orang itu ikhlas banget dalam sholatnya. Ya, dia usahakan semaksimal mungkin. Insya Allah ngantuknya hilang teh. Ya, kenapa? Ya karena nggak sedikit kekuatan mental itu mengalahkan mengalahkan fisik. Ya, saya dulu punya punya mertua teh. Mertua itu, maaf ya, udah agak sakit-sakitan ya, sakit-sakitan. Jalan aja susah katanya ya. Tapi begitu lagi umroh teh, wih, kayak orang sehat. Mm. Kadang-kadang keikhlasan itu menyebabkan akhirnya fisik tuh jadi kuat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, dan apapun yang ikhlas akan berpahala. Contoh teteh ngelayanin suami, kalau nggak ikhlas ya nggak dapat pahala kan. Ya, coba kalau ibu-ibu, ya, ketika teteh ngasih minum ke suami, ya, atau ke anak-anak, terus hanya sekedar ya kan gue emaknya, kan gue istrinya, akhirnya nggak maksimal kayak dapat apa ya, pelayanannya gitu lah.
Tapi kalau kita melayani suami melayani istrinya ikhlas karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, istri melayani anak-anak, maka pahalanya Masya Allah. Ya, maka ketika seorang pelacur yang tobat kemudian tobatnya benar, ikhlas, lalu ngasih minum anjing, akhirnya dosa-dosanya diampuni dan masuk surga dia. Maka segala amal butuh banget yang namanya ikhlas, apalagi dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Taib. Ya, itu ayat yang pertama tentang surat apa tadi? Az-Zumar ayat Ayat 2 dan ayat 2 dan 2 3. dan Kok enggak ini? Maaf, maaf. Kok hilang? Hilang, hilang. Sebentar teh, hilang. Hilang ya teh? hilang, nggak kelihatan. Oh iya. Ngapa ini? Sebentar ya Bu. WA-nya hilang tiba-tiba. Coba sebentar. Oke, kita lanjutin dari sini aja. Ada ayat yang selanjutnya, yaitu surat Az-Zumar ayat 11. Oh iya, Zumar. Kul ini, kelihatan teh? Kelihatan. Kul ini umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Muhsin. Sesungguhnya aku diperintahkan, boleh teh baca? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan atau memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Az-Zumar Baik. 11. Ya, ini perintah lagi Az-Zumar ayat 11. Sungguhnya aku diperintahkan beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan. Ya, eh, apa ketika kita kita menjenguk sesuatu nih teh, misalnya teteh jenguk orang sakit misalnya. Ma min abdin ya'udu musliman gudwa illa sallallahu alaihi sab'una alfa malikin hatta yumshiyah. Teteh jenguk orang sakit terus ikhlas jenguknya. Kan ada orang jenguk orang sakit niatnya takutnya gini teh. Ntar kalau saya sakit biar dijenguk juga gitu nah. Ya. Terus maka apa efeknya? Maka efeknya tuh teh malaikat mendoakan teteh jumlahnya 70.000 sampai kalau teteh jenguknya sepagi maka malaikat mendoakan teteh sampai sore. Ya 70.000 malaikat tuh teh. Kalau teteh jenguknya sore maka malaikat mendoakan teteh sampai sampai pagi. Jumlahnya berapa tadi? 70.000 malaikat. Itulah buah dari keikhlasan. Keikhlasan ini akan berbuah pahala yang besar. Tadi puasa, satu kali puasa dijauhkan dari api 7 neraka 70 tahun perjalanan. Terus apa tadi? Jenguk orang sakit didoakan oleh 70.000 malaikat. Terlalu banyak buah dari keikhlasan. Makanya ketika kita beribadah ya kayak umroh teh. Istri saya cerita tadi teh. Ada orang umroh terus bikin postingan teh. Bikin postingan. Hari ini makan apa gitu lah. Maksudnya buka pakai apa gitu teh. Buka pakai apa? Buka pakai roti. Buka pakai apa? Terus tapi di depan Ka'bah sih ya. Ya, kata istri saya sayang banget ya, kenapa harus gitu gitu. Itu kan nanti bikin ada komentar kan teh. Iya. Oh. Iya, bisa apa sih yang paling sering gampang berubah? Hati loh. Iya. Hati itu gampang berubah loh. Makanya
Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ibadah di bulan Ramadan, ikhlaskan deh. Nggak usah, orang lain nggak usah tahu ibadahmu. Orang lain nggak usah tahu ibadahmu. Karena ibadah yang tersembunyi itu jauh lebih baik daripada yang kelihatan. Bahkan dalam sebuah perkataannya Imam Malik, ya, bahwa penyebab terhindarnya dari intinya dari huru hara kiamat, dari huru hara syakaratul maut. Ibadah yang tersembunyi itu lebih banyak daripada yang kelihatan. Jadi orang sekarang sampai-sampai ibadah tuh pengen dilihat orang. Ya, coba ya malam ini bisa 3 juz. Buat apa nulis begitu di story? Ya, malam ini taraweh di mana gitu loh. Buat apa ngasih tahu orang? Akhirnya apa? Akhirnya nanti itu kembali ke niat ya. Takutnya hati ini berubah gitu loh. Ya, makanya ya Allah, semoga Ramadan ini benar-benar ikhlas menjalaninya. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini bisa naik derajat setinggi-tingginya. Tapi pasti kuncinya satu, ikhlas enggak dia. Taib. Jadi Allah berfirman, surat Az-Zumar ayat 11, kita lihat tafsirnya. Az-Zumar ayat 11. Lanjut teh. Di sini tafsir menurut para salaf, kata Ibnu Katsir, aku menyembah. Aku menyembahnya semata tanpa sekutu dengan ikhlas dalam agama. Makna, ibadah hanya untuk Allah, tidak boleh ada syirik sedikit pun. Ustaz, kalau kita berharap pahala boleh, boleh teh, kan dari Allah pahalanya. Ya, yang nggak boleh itu mengharap dari manusia. Kita ibadah takut neraka boleh, boleh. Ya, malah kalau bisa kita gabungin tuh teh, cinta, takut, harap. Ya, kenapa ibadah ya cinta? Kenapa ibadah ya tak berharap masuk surga? Kenapa ibadah ya takut neraka? Cinta, takut, harap. Ya, kata Imam At-Tabari, mukhlishan lahuddin, memurnikan ibadahnya untuk Allah tanpa menyekutukannya. Termasuk ibadah dalam apa teh? Doa, tawakal, takut, harap, semua hanya kepada Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ya. Kata Ibnu Taimiyah, boleh dibaca teh inti agama. Inti agama adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata. Lawan dari ayat ini, kebalikan dari ikhlas. Syirik, besar atau kecil, riya, sum'ah, ingin didengar, kaitan dengan tauhid. Taib, taib. Ini sampai sini dulu. Jadi balik lagi, nggak Oh, bosan-bosan ya, bahwa ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah dan inti agama adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Lanjut, kita lihat ayat yang lainnya ya. Kemudian ayat yang lainnya nih, ini Ramadan nih teh. Baca Quran bagus nih, apalagi ini kita bukan hanya baca ya, tapi kita bahas tafsirnya. Ya, bahas tafsirnya. Apalagi tafsirnya ayat-ayat tauhid lagi ya. Qulillahu a'budu mukhlishan lahuddini. Katakanlah hanya Allah yang aku ibadahi dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Ayatnya lagi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan menunaikan ketaatan kepadanya. Nah, bahkan, nah udah nih, ini ayat dari Quran nih. Jadi ada berapa ayat di sini? Ada satu Az-Zumar ayat 2 ayat 3. ya, 4. Kemudian Az-Zumar ayat berapa tuh? 11 Ya, ya. Kemudian Az-Zumar ayat 14. dan Kemudian Al-Bayyinah ayat 5. Ini dari mana nih? Dari hadis. Nah, sekarang eh, kita coba lihat
dari dari apa dari Dari Al-Quran tadi. orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Eh, Bentar deh. Ini sebentar. Ya. Ini lagi di tape. Kedengeran teh? Kedengeran, Ustaz? Tape. As'adun nas bisyafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang apa tuh? Paling bahagia. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Kan banyak orang pengen dapat syafaat ya, tapi syafaat itu ada syaratnya. Syaratnya adalah ikhlas. Kedengaran? Ya, dengar, Ustaz. Ada? Sebentar. Eh, ada ganggu. Oke, kalau dengaran teh. Kedengeran, Ustaz? Ya, insya Allah. Baik. Banyak orang pengen dapat syafaat ya pada hari kiamat. Tapi syaratnya ya satu, la ilaha illallahnya ikhlas. Berarti kalau misalnya dia la ilaha illallahnya ikhlas, berarti ya nggak boleh syirik dong. Hmm. Kalau dia la ilaha illallahnya ikhlas, berarti nggak boleh minta kepada selain Allah dalam urusan yang hanya milik Allah. Kalau memang dia ngucapin la ilaha illallahnya ikhlas, berarti dia nggak boleh percaya sama dukun dong. Makanya banyak orang pengen dapat syafaat. Caranya apa? Baca sholawat, benar kan teh? Iya. Banyak ya, cara banyak dapat syafaat itu banyak. Berakhlak baik. Teteh kalau pengen dapat syafaat, salah satunya apa? Akhlak. Ya, akhlak. Apalagi pengen dapat syafaat, mati di Madinah teh. Ya, mati di Madinah tuh. Ya, dalam keadaan apa? Mati di Madinah aja dalam keadaan bertauhid. Terus apalagi Pak Ustadz, mati teteh disolatin sama 40 orang. Mati disolatin sama 40 orang yang bertauhid teh. Maka doa orang yang bertauhid itu jadi syafaat buat si mayit. Maka mudah-mudahan kalau kita mati, yang doain, yang nyolatin adalah orang-orang yang bertauhid ya. Ya, berapa tadi jumlahnya teh? 40. 40 orang tuh. Kalau kalau bisa sampai 40, Masya Allah ya, apalagi lebih. Jadi apa tadi itu supaya dapat syafaat? Nomor satu, tauhid yang benar. Jadi kalau pengen dapat syafaat, syaratnya bertauhid yang benar. Ngucapin la ilaha illallahnya dengan benar. Nah, otomatis kalau ngucapin la ilaha illallahnya ikhlas, berarti nggak boleh syirik. Kemudian apa tadi teh? Baca sholawat. Oh. Ya, siapa yang baca sholawat dapat syafaat. Terus tinggal di Madinah. Mati di Madinah. Ya, mati di Madinah. Terus apalagi teh? Eh, Ketika di Madinah sabar. Maka di Madinah suka ada cobaan teh. Ya, suka ada cobaan di Madinah tuh. Siapa yang sabar, siapa tak dapat syafaat. Terus kemudian meninggal disolatin sama 40 orang yang bertauhid.
Kemudian siapa yang pengen dapat syafaat, baca Quran. Ya, baca Quran. Terus siapa yang pengen dapat syafaat, salah satunya apalagi puasa. Asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Nanti puasa dan Al-Quran itu akan ngasih syafaat. Terus jadi syafaat itu banyak dapatnya caranya. Nah, tapi ujung-ujungnya kembali ke nomor satu apa teh? Tauhid. Apa tadi? Tauhid gitu loh. Hmm. Ya percuma tinggal di Madinah. Ya orang munafik juga dulu tinggal di Madinah kan. Iya kan? Iya. Saya tinggal di Mekah Pak Ustadz. Abu Jahal juga dulu di Mekah kan gitu loh. Ya, jadi terus eh apalagi baca doa azan, doa habis azan ya. Iya. Allahumma rabb hazihi da'wati tamma wa salatil qa'imati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa basu maqama Mahmudanil ladzi wa'ata halatau syafaati, maka dapat syafaat benar. Tapi ujungnya ke nomor satu. Ya, dia nggak boleh syirik. Ya, dia harus ikhlas ngucapin la ilaha illallahnya. Kalau ikhlas berarti nggak syirik. Apalagi tadi baca Quran tapi sayang, ke dukun juga member, ya. Apalagi tadi puasa sih, tapi sayang, ya minta sama yang mati, ya. Terus apalagi, jadi semua daripada sebab dapat syafaat itu kembali ke nomor satu. Sebagaimana kata Nabi tadi, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Kemudian inilah makna sabda Nabi SAW, lanjutlah. Sesungguhnya Eh, yang orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari. sesungguhnya di bawahnya teh sesungguhnya Oh, ya. Sesungguhnya Allah mengharapkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, ya, siapa yang pengen dihindari dari api neraka kan banyak caranya juga teh. Coba Teteh tahu apa cara dihindari dari neraka? Ada yang tahu nggak? Bertauhid dengan benar. Ya itu kembalinya ke wujud semuanya ke nomor satu teh. Ya misalnya berbakti sama orang tua, betul kan? Dihindari dari api neraka. Tapi kalau dia syirik gimana? Hmm. Gitu kan? Hmm. Iya, jadi nggak akan mental. Jadi kayak apa sih ya? Kayak kayak pin gitu loh teh. Kayak pin. Semua orang. Jadi kalau nggak punya pinnya gimana? Ya, kayak kunci tapi nggak ada giginya. Nah giginya itu apa? Itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Makanya ketika kita takut dari api neraka, maka kita melakukan apa nih? Ya, sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur 4. Man hafaza arba'an qabla duhri wa arba'an ba'daha haramallahu 'alan nar. Siapa yang sholat qobliyah duhur 4 teh, ba'diyah duhur 4 diharamkan dari api neraka. Tapi dia lakuin itu, tapi dia ngapain teh? Ya, tapi dia percaya ramalan bintang, dia pakai jimat, maka nggak berguna 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhurnya. Hmm. Ya kan, dia kan capek teh, qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 4, capek nggak? Ya, lumayan Ustaz pegel. Ya lumayan kan, iya kan? Coba qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2 standar. Pengen levelnya lebih 4 qobliyah duhur, 2 ba'diyah duhur. Dapat rumah di surga tuh ya kalau 12. Pengen levelnya lebih lagi. Man hafaz arba'an qabla duhri wa arba'an ba'daha ramallahu 'alan nar. Siapa yang ngerjain 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur diharamkan dari api neraka. Ya, keren banget kan orang bisa 4 qobliyah duhur, 4 ba'diyah duhur teh. Hmm. Apalagi lagi puasa ngantuk, ya. Tapi ternyata dia syirik. Ya, Hmm. ternyata dia ya jadi zong dong. Ya, semua yang dia lakukan akan hilang. Kenapa? Ya karena dia melakukan kesyirikan. Ya, berarti dia nggak ikhlas ngucapin la ilaha illallahnya. Pengen terhindar dari api neraka, baca doa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Benar, bagus tuh teh, sering-sering baca itu.
Ya, tapi harus dibarengi, jangan sampai dia sering doa, tapi harus dibarengi dengan belajar tauhid. Doanya hebat banget, panjang-panjang. Doanya sering banget. Antara azan qomat, lagi buka, mau buka, doa. Pokoknya waktu hujan doa, lagi sujud doa, sebelum salam doa, waktu-waktu mustajab doa. Tapi sayang, dia banyak doa, tapi dia dibarengi dengan belajar tauhid. Akhirnya dia melakukan kesyirikan. Ya, maka ya bisa hilang pahala-pahalanya. Beliau Badia banyak cara-cara menghindari diri dari api neraka. Di antaranya apalagi teh punya anak perempuan dua teh. Punya anak perempuan berapa? Dua tuh. Hmm. Ya, jadi punya anak perempuan itu bisa menghindari dari api neraka loh kalau dia sabar dalam mendidiknya. Tapi ternyata punya anak perempuannya dia bukan dua teh, lima kali. Tapi sayang, ya beramalnya selalu ria, ya. Terus apalagi dia percaya sama hal-hal yang syirik-syirik, ya bayi lahir diiniin diituin orang banyaklah kan kesyirikan-kesyirikan itu. Nah, ini apa artinya punya anak perempuan begitu? Jadi ujung-ujungnya semuanya ke nomor satu. Apa tadi? Tauhid. Makanya belajar tauhid dan ketika Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Makanya kembali ke nomor satu tadi ilmu. Hmm. Kemudian ilmu akan membuahkan Ya. keyakinan. Insya Allah teh kalau udah punya ilmunya nanti jadi ikhlas. Iya kan orang kalau udah begini kan ngeri. Percuma dong gua sholat kalau ternyata syirik kan gitu jadi ngeri kan. Iya. Ya, iya. Duh, mau saya pengen dapat syafaat baca sholawat tapi ya dia syirik juga ya percuma. Ya, haji umroh kan haji mabrur balasannya surga. Tapi ternyata ya dia melakukan kesyirikan ya ilah lain asyrakta la yahbatanna amalu. Makanya ilmu bahkan keyakinan dan keikhlasan. Lanjut ikhlas yaitu Ikhlas yaitu semata-mata beribadah kepada Allah, yaitu seorang hamba melakukan ibadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jal dalam semua ibadah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Apabila seorang hamba memalingkan satu macam ibadah saja kepada selain Allah, maka ia telah melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah. Apabila seorang berdoa atau meminta tolong di saat sulit atau ibadah lainnya kepada selain Allah, misalnya kepada nabi, wali, malaikat, atau berhala, jin, atau lainnya, maka sungguh ia telah menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar. contoh misalnya ada orang minta tolong sama Nabi Muhammad. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta untuk kepada Allah. Boleh ya Rasulullah tolong saya, tolong saya. Loh, kan tadi bersyafaat ya jangan syirik gitu loh. Lain lagi teh. Kalau misalnya saya minta tolong sama teteh, tolong nyalain Zoom. Itu urusan dunia boleh. Oh, iya, Ustadz hilang. Afwan para jamaah. Halo, Ya, Ustadz hilang ya? hilang ya, Iya itu biasa ini. Punten nih, maaf ibu-ibu ya. biasa Saya ulangi lagi ya. sudah maklum. Mm-mm. Ini nggak di rumah nih.
Jaringannya ikutan puasa, Ustadz, lemes. Halo? Iya, Ustadz. Ya, jadi nggak boleh ya minta tolong sama Nabi ya. Ya, minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama wali nggak boleh. Ya, minta tolong sama malaikat nggak boleh. Apalagi sama jin dalam perkara-perkara apa tadi teh? Ibadah. Ya, ya. Misalnya kita berdoa aman minta sama Nabi nggak boleh. Berdoa minta sama Allah. Minta tolong amin berdoa kepada wali nggak boleh. Jadi konsekuensi orang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas itu, maka dia beribadah dalam hal apa tadi? Doa, tawakal, ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Begitu pula Begitu pula apabila ada orang yang beribadah, akan tetapi tujuannya ingin dipuji dan disanjung manusia, maka ia telah melakukan riya, syirik kecil dan ibadahnya tidak diterima. Oleh karena itu, wajib membersihkan amal dari seluruh noda-noda kesyirikan agar amal tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Paling susah ngilangin apa yuk? Ada ya? Riya. Oh, Iya kan? Ria iya. itu apa artinya? Pengen di Ria itu apa? pengen di Pengen dipuji kan? Nih bahaya ria eksis. nih teh. Ya, bahaya ria nih. Nih buat ibu-ibu ya, saya ngasih tahu begini. Kalau untuk ini teteh, saya OTW mall. Ah, lagi makan gado-gado nih, gitu ya. Ya di story. Ya paling orang gedeg aja teh, gitu ya. Tapi kalau ibadah, akhirnya bisa takutnya jadi hilang ibadahnya, pahalanya. Coba kita lihat teh bahaya ria. Coba teh satu. Bahaya ria. Di antara bahaya ria adalah sebagai berikut. Satu, ria lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada fitnah Masih ad-Dajjal. Rasulullah bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling dikhawatirkan No. di sisiku atas Jadi kalian daripada Masih ad-Dajjal?" um, habis lebaran aku Sebentar ikut teh. Mas balik ke Dia sini. berkata, Iya Nah, teh teh, gimana? bentar. Ada yang bocor bentar ya. April. Ini iya Terus teh, iya April bulan nanti ya. April. Bentar. Ada yang bocor sebentar. Teh nyalain lagi ya. ya, Baik. Mhm. Oke. Udah teh. Berarti habis dari Melbourne. Enggak, Maret aku udah enggak Oh dong. Ya sebentar pasti, sebentar. Aduh. kan Mas sudah balik ke sana. Pak Ini Kok Risa, sudah dia bulan Februari siapa akhir. ya? Risa, Iya, makanya April aku harus ke sini. Risa. Ya, iya, maaf, maaf. Ada ya kedengeran. bocor Riz. Ya. Oh, dia ini soalnya. Taib. Ya, Taib. Lanjut Ria. Lanjut teh. Lanjut teh. oke, Ria. hilang Ustadz. Maukah aku kabarkan? Kelihatan nggak? Hilang ini ya Ustadz, layarnya. Layarnya sebentar. Masih ada perasaan. Sebentar. Di kami nggak kelihatan. Di kami tulisannya Anda berbagi layar. Kelihatan? Belum ada Ustadz. Belum. Belum. Kelihatan? Nope, nggak. Nggak ada ya. Kenapakah ini di sini ini? Bagi ya. Coba hentikan dulu. Layar. Layar. Mulai penyiaran. Oke. Kelihatan teh? Di sini layarnya freeze Ustadz. Sebentar. Hah? Yan.
Novian dong, minta minjam wifi-nya gitu. Nggak kelihatan ya? Belum. Freeze Ustadz. Sebentar, saya lagi cari alternatif. Coba sekali lagi ya. Tak, layar mulai penyiaran. Terus, sebentar ya. Kelihatan teh? Enggak. Ya enggak, karena di layar saya freeze Ustadz. Yang lainnya sama nggak? Lainnya sama enggak? Sebentar nanya. Apa? Sama Ustadz semua. Oke. Ya, nggak ada Ustadz. Udah di Sebentar teh. Kelihatan? kelihatan. Ya, alhamdulillah. Benar berarti. Iya. Ulangi teh. Eh, Maukah aku kabarkan? Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling dikhawatirkan di sisiku atas kalian daripada Masih Ad-Dajjal? Dia berkata, kami mau. Maka Rasulullah berkata, yaitu syirkul kahfi, yaitu Coffee. oh, khafi, yaitu seseorang sholat lalu menghiasi, memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya. Jadi ternyata hadis ini menjelaskan apa? Ria itu lebih berbahaya daripada Dajjal teh. Dajjal kan bahaya banget. Ya, sampai kita bilang dalam sholat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Ternyata Ria lebih berbahaya daripada Dajjal. Makanya sekarang dengan adanya medsos, cobaan berat teh. Cobaan berat, orang beramal pengen dikasih tahu orang lain. Ya, walaupun dia bilang ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tapi siapa yang menjamin keikhlasannya akan lama? Makanya cuma dia dan Allah yang tahu kan sebenarnya. Ya, ada lagi kita nomor 2 lanjut, Ria. Dua, ria lebih merusak daripada serigala menyergap domba. Rasulullah bersabda, tidaklah dua ekor serigala yang dilepaskan di tengah sekumpulan domba lebih merusak daripada ketamakan seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Baik, bahkan orang kalau udah ria lebih berbahaya daripada serigala tuh. Kemudian amal soleh akan hilang baiknya dan tujuannya yang besar bila disertai ria. Di sini disebutkan ya wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaun al maun. Celaka bagi orang yang sholat, orang yang sholatnya lalai, terus orang yang berbuat ria. Kemudian ria akan menghapus dan membatalkan amal soleh. Ya, sungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia, pergilah kepada orang yang kalian berbuat ria kepada mereka di dunia. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Jadi nanti suruh minta pahalanya sama siapa teh? Orang-orang yang Orang yang dia pengen apa? Pengen dia beramalkan sama orang itu gitu loh. Ya, ria adalah syirik apa tadi tersam bunyi. Ria mewariskan kehinaan dan kerendahan. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang lain tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan menghinakannya. 7. Pelaku ria tidak akan mendapatkan ganjaran di akhirat. Lanjut ya. Dari Ubay.
Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah bersabda, sampaikan kabar gembira kepada umat ini dengan keluhuran, pertolongan, dan kekuasaan di muka bumi. Barang siapa di antara mereka melakukan amal akhirat untuk tujuan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Baik, makanya puasa juga nggak boleh ya teh, karena pengen langsing. Iya, tiap buka puasa nimbang, ya. Tiap buka puasa nimbang, nimbang. Maka ya jangan sampai niat puasa itu pengen sehat. Sehat itu efek ya, bonus. Tujuan puasa itu pengen takwa. Tujuan puasa itu eh, pengen menjalankan perintah Allah dan mengharapkan pahalanya. Ya, makanya kalau kita puasa, maka puasa itu tujuannya bukan untuk sehat. Kalau sehat ya jadi sehat ya alhamdulillah, tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Maka jangan sampai ya di bulan puasa ini dikotori dengan ria. Ya, jadi ibu yang rajin baca Quran ya bagus baca Quran. Gak usah lah. Alhamdulillah malam ini bisa 2 juz. Ya, yang lagi umroh juga teh. Aduh, umroh tuh kadang-kadang orang ya susah dah. OTW, OTW, labbaik Allahumma umrotan. Biar apa? Ya, biar orang tahu dia umroh gitu. Ya, ini memang balik lagi ke hati masing-masing ya. Tapi balik lagi, hati itu paling gampang berbolak-balik. Ya. Terus kalau dia di like sama orang, dia seneng teh. Terus begitu ada orang komen, itu hati-hati ria, dia marah. Itu tanda orang ria itu teh gitu teh. Hmm. Jadi ria itu ikhlas itu sebenarnya tidak bertambah ketika dipuji, tidak berkurang kalau dihina. Jadi Tidak, kalau dia dipuji orang ya nggak nambah, tidak. dihina orang ya nggak marah gitu. Ya, ya mudah-mudahan ya puasanya ikhlas semuanya, zikirnya. Ya, dah stop dah story-story yang kalau story tausiah boleh lah. Ya, yang penting kan niatnya dakwah. Ya, ada orang gini teh. Kan kita kalau ke Paris, Pak Ustadz, banyak orang foto-foto di Paris di-share. Itu kan dakwah Paris. Orang kemana? Ke UK, dakwah UK. Maksudnya, ayo pergi ke UK. Makanya saya juga foto di Mekah Madinah. Saya pengen orang berangkat umroh apa pengen berangkat umroh biar jadi iklan gitu lah. Apa jadinya nama itu? Kalau bahasanya ya. Jadi Eh, apa namanya? Jadi apa sih namanya? Oh, alas apa sih namanya? Kayak pokoknya saya iklan gitu loh, biar orang berangkat umroh. dai. Sebenarnya ya iklan haji dan umroh itu ada di Quran, ada hadis deh. Nggak butuh follower loh. Iya, semua orang pasti pengen haji, pengen umroh. Ya, maka tadi saya nggak bilang orang yang posting-posting itu pasti ria ya. Intinya emang sulit untuk ibadah itu hati itu nggak ada yang tahu. Maka mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang posting-posting ikhlas ya. Tapi tadi ikhlas itu kalau dipuji nggak bertambah, kalau dihina nggak berkurang. Kalau dia dihina area lu marah, wah itu berarti ya dia nggak ikhlas atuh. Semuanya balik lagi ke hatinya masing-masing. Ya, maka kalau yang takut mendingan nggak usah. Ya, bahkan ria akan menambah kesesatan seseorang. Lanjut deh. Allah Ta'ala berfirman, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surat Al-Baqarah Baik. 9 dan 10. Kemudian ria merupakan sebab kekalahan umat Islam. Ya,
Nah, ini beberapa perkara yang nggak ria nih teh. Pujian manusia atas seseorang hamba atas amal baik yang dia lakukan, tapi bukan tujuannya ingin dipuji. Paham nggak teh? Kadang-kadang kita beramal, tiba-tiba ada yang bilang, ih, lu mah bagus ya. Ini, nah, yang penting kita nggak ngarepin, paham nggak? Oh ya. Ya, coba lihat nih. Seorang yang mengamalkan lanjut. Seorang mengamalkan sesuatu perbuatan dengan ikhlas dan sampai selesai amal itu pun dilakukan dengan ikhlas. Kemudian ada yang mengetahui amal tersebut lalu memujinya, namun ia tidak menghendaki yang demikian itu, maka hal itu tidak termasuk riya. Seperti dalam hadis Abu Dzar. Dari Abu Dzar, ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang mengerjakan satu amal kebaikan, lalu orang memujinya?" Beliau menjawab, "Itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dahulu di dunia." Nah, ya, karena dia kan amalnya ikhlas kan, ya. Cuman jangan GR ya teh ya, jangan GR gitu. Ih, lu mah soleh banget ya. Ya iyalah, ya kan jadi salah deh tuh ya, 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 ya siapa dulu dong gitu lah, ya jangan GR yang penting. Itu nggak ria itu mah karena dia emang beramalnya ikhlas. Tiba-tiba ada yang muji. Terus giatnya seorang hamba dalam berbuat kebaikan ketika ada orang yang melihatnya ketika menemani orang ikhlas. Misalnya teteh, teteh lagi nemenin apa istri saya misalnya, Amarisa nemenin istri saya apa kajian. Pasti teteh kan akan ke bawah kan, akan jadi ikut semangat gitu loh. Jadi kadang-kadang kita semangat karena ada orang yang ikut apa maksudnya semangat karena butuh waktu, butuh tempat gitu lah. Misalnya teteh lagi ke Mekah pasti semangat kan ibadah gitu lah. Ya, maka itu bukan termasuk apa tadi? Ria. Ya, kenapa? Karena dia bergiat itu emang karena bisa jadi karena ditemani oleh orang soleh. Yang penting dia ibadahnya itu jadi termotivasi lah gitu ya. Termotivasi. Oh, saya alhamdulillah umroh bareng bareng apa Ustazah Fulan ya. Dia baca Quran mulu. Dia teteh jadi ngikutin. Itu enggak ria teh. Ya, kenapa? Karena teteh butuh motivasi. Terus apalagi ya menyembunyikan dosa. Nah, itu memang dosa mah kudu disembunyiin ya. Terus mengenakan pakaian indah dan bagus, boleh tadi baca. Mengenakan pakaiannya dan bagus. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya ada orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat zarah biji atom." Seseorang berkata, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menyukai pakaiannya bagus dan sandalnya bagus." Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia." Iya, kalau orang pakai baju bagus, ya sendal bagus nggak apa-apa. Yang penting nggak sombong. Pakai mobil bagus, ih lu mah ria lu gitu ya. Ya bukan ya ria itu ya. Yang penting, jadi memakai sesuatu yang bagus itu boleh, selama dia tidak sombong. Terus menampakkan syiar-syiar Islam, apa contohnya teh? Puasa teh. Puasa itu teteh kan nampakin syiar Islam kan. Jadi jangan sampai teteh ditanya, Vina, lu puasa enggak sih? Eh, nggak boleh ria tahu. Ya orang semuanya puasa kok. Kan puasa Ramadan semuanya puasa tuh. Ya, ya. Jadi kita ini lagi puasa Ramadan kan. Ya, nah ini kan sedang menampakkan syiar agama. Salah laki-laki ke masjid, laki-laki ke masjid. Jangan sampai akhirnya saya nggak ke masjid. Terus ditanya, Ustadz nggak ke masjid? Takut ria. Gitu. Itu salah tempatnya. Ya. Jadi orang yang menampakkan syiar-syiar Islam seperti sholat berjamaah, seperti puasa Ramadan, ya, maka ya, apa itu bukan bukan ria selama memang dia ikhlas. Tapi ini sedikit tambahan tentang bahaya apa tadi teh? Bahaya ria. Tapi kita lanjutkan eh apa saya ada tema tentang kita berikut contoh ikhlas dalam ibadah. Ya, kalau tadi kan kita berbicara tentang apa teh?
tentang pentingnya ikhlas dalam beribadah. Penting ikhlas dalam bertauhid. Ya, kalau pengen selamat, ya jangan syirik. Ya, pengen selamat, semuanya harus dilandaki ke keikhlasan. Nah, contoh ikhlas dalam ibadah, contohnya berdoa hanya kepada Allah. Ya, ini kita belajar yang simpel-simpel nih. Tidak meminta kepada kuburan, nggak boleh minta sama wali, ya, hanya bergantung kepada Allah. Kemudian sholat hanya karena Allah, bukan karena dilihat orang. Sama kualitasnya saat sendiri maupun di depan manusia. Kemudian sedekah tanpa ingin dipuji, tidak pamer, tidak ria, ya, tidak berharap balasan manusia, ya. Kemudian baca Quran untuk mencari ridho Allah, bukan untuk supaya suaranya bagus, ya. Nah, tapi fokus pada pahala dan hidayah. Pahala. Datang ke masjid bukan karena gengsi, ingin dikenal soleh, tapi ingin pahala dan ridho Allah. Nuntut ilmu karena Allah, bukan untuk debat. Nggak boleh ya menuntut ilmu pengen debat, pengen popularitas, pengen dunia. Nah, tapi balik lagi ke bawah teh. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit bagiku daripada memperbaiki apa? Ya. Niat. Ya, makanya bagi yang merasa kuat, ya coba dari introspeksi diri. Saya mah kuat Pak Ustadz, ya mau dipuji apa juga. Pokoknya saya posting semua ibadah saya. Saya ingin motivasi orang. Ya silakan. Ya, tapi hati-hati. Ya, paling sulit orang dulu nih yang soleh-soleh nih ya. Ini Sufyan Ats-Tsauri nih teh. Wah, ini termasuk ya ulama ini. Ya, tidak ada, bahkan dia termasuk kalau nggak salah tabiut tabiin ya. Kalau nggak salah dia. Ya, berarti dia termasuk generasi terbaik tuh. Ya, bilang tidak ada sesuatu yang lebih sulit bagiku daripada memperbaiki niatku. Nih, terus kemudian lagi apa ciri-ciri orang ikhlas? Beramal diam-diam, memunyikan amal, sedekah, apalagi sedekah teh. Kalau sedekah itu bagus diam-diam. Kalaupun terang-terangan, ya maka harus benar-benar ikhlas. Kenapa Pak Ustadz sodakutus sirtut fi ghadabar rabbi? Sedekah diam-diam itu menghindari murkanya Allah. Ya, jadi kalau kita takut akan murka Allah, maka sedekah. Tapi sedekahnya ada apa tadi? Sir. Apa tuh sir artinya? Diam-diam tersembunyi. Qiyamul lail. Maka kenapa sholat sunnah bagus di rumah? Ya, kecuali yang memang diperintahkan untuk dilakukan berjamaah di masjid. Ya, Qiyamul lail. Ya, agar lebih ikhlas. Ya, terus tanda ikhlas tuh nomor 8 boleh teh? 8 sama, saat sendiri dan di depan orang ibadah tidak berubah. Tetap serius walaupun tidak ada yang melihat. Jangan sampai begitu ada yang lihat langsung bacaannya panjang. Ya, barita apal deh. Ya, ya. Jadi begitu sendiri bacanya pendek-pendek. Begitu dilihat orang jadi panjang. Enggak, pokoknya ya sama aja. Mau dilihat, mau enggak juga. Tetap dia berusaha sebaik mungkin. Lanjut nomor 9. Nomor 9, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak kecewa jika tidak dipuji, dan tidak semangat karena dipuji. Tadi ya apa tadi tuh? Tidak bertambah ketika dipuji, tidak 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 berkurang ketika dihina. Tujuannya hanya akhirat, fokus pada ridha Allah, pahala bukan dunia, ya. Jadi ini ciri-ciri apa tadi teh? Contoh ikhlas dalam beribadah, ya. Saya ulangi ya, berdoa hanya kepada Allah, sholat hanya karena Allah, sedekah tanpa ingin dipuji, baca Quran mencari ridho Allah, bukan pengen dilihat bagus suaranya, dia bakharnya bagus ya, begitunya, ya bukan. Datang ke masjid karena Allah, bukan karena gengsi, ya atau karena nggak enakan. Nuntut ilmu juga sama, bukan karena pengen debat. Beramal bagus diam-diam, ya apalagi sedekah supaya hindari murkanya Allah. Kemudian ibadahnya sama aja waktu sendiri maupun di depan orang yang sama.
kemudian tidak mengharapkan pujian manusia, kemudian tujuannya hanya akhirat, ya. Kemudian caranya caranya gimana melatih ikhlas? Ya, cara melatih ikhlas. Satu, lanjut teh. 1. Perbaiki niat sebelum beramal. Tanya diri, ini untuk siapa? Luruskanlah hanya untuk Allah. Kata Ya, ini bukan radhiyallahu, kata Umar bin Khattab, kata Nabi yang diriwayatkan oleh Umar. Lanjut, sungguhnya. sesungguhnya amal tergantung niatnya. Taib. Jadi pertama kalau pengen melatih ikhlas, perbaiki niat sebelum beramal. Ya, nomor dua. Nomor 2, perbarui niat di tengah amal saat muncul ria. Segera lawan dan luruskan kembali niat. Jadi gini teh, ya kan kadang-kadang kita ikhlas teh, tiba-tiba berubah di tengah tuh, langsung dilawan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tadi, aduh pengen dipuji. Nah, ya diperbaharui lagi niatnya, ya. Jadi jangan akhirnya ngikut arus setan, jangan. Tiga, 3. Sembunyikan amal, sedekah diam-diam, qiyamul lail tanpa diketahui orang. Ini paling kuat menjaga ikhlas. kemudian nomor empat. Anggap manusia tidak memberi manfaat, yang memberi pahala hanya Allah. Pujian manusia tidak menambah nilai di sisi Allah. Wah, pujian manusia mah bisa berubah teh, betul nggak? Ya, Dulu mah tenar banget dia. Hanya sekali satu kesalahannya hancur langsung. Followersnya pada mundur. Netizen pada menghujat. Pujian manusia mah kagak ada apanya ya. Ya, kagak ada nilainya di sisi Allah. Betapa gampangnya orang dari memuji akhirnya menghujat bisa berubah hanya dengan satu kesalahan saja. Ya, maka kalau pengen ikhlas, anggap manusia tidak memberi manfaat, yang memberi manfaat hanya Allah. Harapkan pujian dari Allah. Nggak apa-apa, tenar di langit aja. Ya, jangan tenar di sosmed. Ya, tenar di story doang. Ya, tenarnya di langit. Ya, lanjut. Nomor 5, apa tuh? 5. Ingat akhirat dan kematian. Semua akan kembali ke Allah yang dinilai hanya keikhlasan. Kemudian jangan lupa perbanyak doa minta ikhlas nih teh. Nah ini doa nih teh. Termasuk supaya kita dihindari dari riya teh. Oh, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa bagus banyak teh. Ya, dibaca doa ini kalau kita merasa ada apa teh? Ada supaya dihindari dari riya. Yuk baca doanya ibu-ibu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya teh, ya Allah, ya Allah, aku berlindung dari syirik yang aku ketahui dan aku mohon ampun dari yang tidak aku ketahui. kemudian nomor 7, samakan amal sendiri dan di depan orang. Tetap khusyuk, latih diri, tetap khusyuk walau sendirian. Tidak berubah saat dilihat orang. Nomor 8 teh. Nomor 8, lawan keinginan dipuji. Jika ingin dipuji, tahan, ingat itu merusak amal. Taib, ya. Ya, jadi ketika pengen dipuji, ingat itu bisa merusak amal. Ingat bahaya ria. Ya, bahkan kata Ibnu Qayyim di sini bilang apa teh? Lanjut ria. Ria merusak amal sebagaimana racun merusak tubuh. Aduh, bahaya banget. Ya, kan tadi udah kita bahas tuh ria teh dari awal ya. Tadi lebih lebih berbahaya dari apa tadi? Dajjal. Disuruh minta amalnya sama siapa tadi teh? Sama orang yang dia riain ya. Hmm. Eh, Ria itu sebutnya apa teh? Syirkul khafi, syirik tersembunyi. Ke-10, fokus pada kualitas bukan penilaian manusia. Tujuannya diterima Allah, bukan dilihat manusia. Ya, jadi inilah tips-tips cara-cara agar melatih apa tadi teh? Ikhlas. Saya ulangi ya, bagaimana supaya kita tambah ikhlas nih, ya, dalam ibadah. Satu, perbaiki niat sebelum beramal. Ya,
Jadi sebelum beramal niatnya dulu benerin. Dua, perbarui niat di tengah amal saat muncul ria. Bisa saja Anda udah ikhlas tiba-tiba muncul ria di tengah-tengah. Maka segera perbaiki. Tiga, sembunyikan amal. Ya, sedekah diam-diam. Ya, amalnya nggak usah diposting-posting. Empat, anggap manusia tidak memberi manfaat. Yang memberi manfaat hanya Allah. Harapkan pujian dari Allah, bukan pujian dari manusia. Lima, ingat akhirat, ingat mati. Jangan sampai amalnya zong, ya hilang, nggak ada pahalanya karena ada syiriknya. Kemudian perbanyak doa, minta ikhlas. Allahumma inni a'udzubika min syirki bika wa ana a'lam astaghfiruka lima alam. Kemudian sama amal itu lagi sendiri ya tetap khusyuk, ya nggak berubah walaupun dilihat orang. Kemudian ketika dipuji, lawan ketika yang dipuji. Ketika kita pengen dipuji, lawan. Ya, dan ingat pujian itu ya bisa merusak amal. Kemudian ingat bahaya ria. Ria itu kayak racun yang bisa merusak tubuh. Dan terakhir fokus pada kualitas bukan penilaian manusia. Ya, Taib. Ada yang nanya teh sampai sini? Ada Ustaz. Eh, Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ustadz, ikhlas itu ada ukurannya atau tidak? Dan ukuran ikhlas itu ada pada Allah atau pada kita? Ukuran ikhlas. Ukuran ikhlas itu bukan terlihat dari banyaknya amal, bukan terlihat dari lamanya ibadah, tapi ikhlas itu ukurannya adalah satu, niat di hati. Ya, kedua, tergantung hanya kepada Allah. Jadi kalau ditanyanya apa tadi teh pertanyaannya itu? Apakah ada ukuran ikhlas dan ukuran ikhlas itu pada kita atau pada Allah? Wah, Ya kan yang kita yang ngerjain berarti pada kita dulu dong. Iya kan kita yang ngerjain kan. Jadi kalau ditanya ukuran ikhlas itu ada pada kita apa pada Allah? Ya ukuran ikhlas itu ada pada kita dulu gitu loh. Dan Allah akan menilai amalan itu karena kita gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan yang memberi balasan. Ya, nah mungkin pertanyaannya gini, ukuran ikhlas itu dimulai dari diri kita, maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikhlas, maka Allah yang akan beri balasannya gitu. ya. Nah, kalau apa ciri-cirinya? Tadi kan tidak berubah walau dilihat orang, ya. Apalagi tadi tuh tidak senang pujian, ya. Suka apa tuh memperbaiki niat tadi ya. Lanjut. Eh, Ustadz, ada kebiasaan di daerah untuk memakai banner atau banner ya Ustadz ya untuk pembagian zakat mal. Apakah hal ini termasuk ria? Padahal si mustahik tidak mau, tapi tetap karena itu adalah adat jadi dilakukan. Itu bagaimana Ustadz? Banner itu kan setahu saya mah cuman begini doang teh. Banner itu kan begini. Saya juga bingung bannernya gimana itu. Setahu saya banner kan cuman begini doang. Banner tuh cuman begini doang. Ayo yang mau bayar zakat bisa ke sini, rekening ini. Nah, ini bannernya gimana sampai mustahik malu gimana? Eh, saya pernah lihat Ustadz ya. Saya sendiri Gimana? pertanyaan saya. Jadi ada kayak dicetak gitu Ustadz kayak kayak poster ya umbul-umbul gitu. Pembagian zakat keluarga siapa Fulan itu. Jadi Oh, orang pada berkumpul, jangan. orang pada berkumpul. Saya lihat di TV Ustadz. Pembagian zakat keluarga fulan. Keluarga Fulan gitu di Oh, ya dan orang maksudnya. pada ngantri gitu. Oh, akhirnya pada ngantri Ya, pada gitu ya. ngantri. Kayak begitu ya, ya, ya itu Ustadz. Mungkin itu maksudnya. Oh, ya intinya sih
kirain saya mustahiknya malu. Kalau mustahik kan ya mungkin bahasanya salah. Itu sebutnya muzaki ya. Oh, saya Muzaki itu pakai yang bayar zakat. muzakinya malu. Kalau mustahik yang nerima zakat. Misalnya gini teh, zakat makanya bagus ya kalau anak-anak yang kita serahkan santunan atau apa, kalaupun mau dipoto buat pribadi aja, jangan di-share teh. Ya, misalnya ini kita bicara mustahik dulu ya. Mustahik itu kan malu juga kali teh jadi orang miskin, betul nggak? Ya kan? Terus begitu dia dipoto, di-share di sosmed, ya akhirnya orang pada tahu, kan jadi malu tuh. Ya, maka mendingan fotonya ya buat pribadi aja. Jangan apa tadi, jangan disebar, takutnya dia malu gitu loh. Apalagi kalau, tapi kan mungkin dia nggak berani bilang gini, Pak maaf ya, jangan di-share ya, saya malu. Nggak mungkin kan. Iya, Jadi mustahik malu yang itu ini. bagian daripada adab kita kalau ngasih gitu. Jangan bikin malu. Kayak gini teh, itu kayak orang ngasih zakat tapi sambil ngeplak pala teh. Nih gitu lah. Ngasih sih bagus, tapi akhirnya dipamer-pamerin ini loh orangnya yang saya kasih zakatnya. Kan jadi kasihan teh. Hmm. Ya, itu muzaki itu namanya mustahik malu. Kalau muzaki malu, maksudnya namanya nggak usah di share, apa disebarin ya. Misalnya sumbangan dari siapa ya? Dari keluarga Fulan, ya. Bagusnya sih nggak usah supaya menjaga hatinya gitu loh. Ya. Ya, tapi kalau dia maksa bagaimana Pak Ustadz? Yang muzakinya tuh tolong kasih tahu masyarakat, saya mau bayar zakat. Ya, biar semua pada datang, biar kebagian, tujuannya bagus, nggak apa-apa. Ini kembali kepada niatnya. Tapi kalau supaya orang tahu saya ini dermawan, itu ria namanya. Ya, Hmm. kembali ke hatinya masing-masing. Oh iya. Lanjut. Jadi saya yang salah, Ustadz, salah memahami pertanyaan. Oke. Eh, Lihat pertanyaan berikutnya, Ustadz. Izin bertanya, ketika tidak mau kita harus memaafkan atas kesalahan fatal seseorang yang sudah wafat, sedangkan almarhum tidak pernah mengungkapkan kesalahannya dan minta maaf sebelum wafatnya. Bagaimana supaya maaf yang kita berikan itu ikhlas dan diterima sebagai amal ibadah kita? Jazakallah khair. Ulangi teh. Jadi ada orang yang mau tidak mau harus memaafkan atas kesalahan fatal seseorang yang sudah wafat. Sedangkan almarhum tidak pernah mengungkapkan kesalahan dan minta maaf. Oh, jadi maksudnya karena si almarhum yang meninggal ini berbuat kesalahan pada kita dan tidak pernah minta maaf. Sedangkan kita mau memaafkan almarhum itu bagaimana maafnya supaya bisa ikhlas dan diterima amal ibadah. Sedangkan si almarhum tidak pernah minta maaf sebelum wafat. Ustaz. Please lagi, Ustaz. Halo. Assalamualaikum. Agaknya Ustadz freeze lagi ya. Kita tunggu Ustadz masuk kembali ya. Alhamdulillah. Oh, aduh, mati lagi. Ya, nah, jadi kita kalau misalnya Teteh punya salah ya, Iya. Teteh punya salah sama saya. Terus saya nggak ngungkapin kalau Teteh
saya maafin, itu nggak apa-apa. Ya, yang penting kan saya udah maafin, paham nggak? Ya Hmm. teteh bikin salah sama saya. Terus teteh nggak minta maaf, tapi saya maafin. Itu selesai lah, Hmm. paham nggak? Paham Ya, Ustaz. jadi nggak usah letterlek. Saya maafkan kesalahanmu walaupun kau tidak minta maaf. Nggak usah gitu. Ya, paham nggak maksudnya? Iya, paham Ustaz. Jadi jadi kecuali teteh mau bebasin utang dia itu harus ngomongin, setahu saya, paham nggak? Paham. Ya. Jadi gini, bedain antara saya sama teteh. Kalau teteh kan punya dosa misalnya sama saya. Terus tidak minta maaf, ya, maka ini lain lagi urusannya. Sama saya yang maafin, paham nggak teh? Jadi Iya. kalau teteh nggak minta maaf, ya, apa, dan urusannya ini balik lagi berarti kan bisa jadi nanti akan apa? Akan ada hati jadi mati gitu loh teh. Karena Hmm. teteh nggak minta maaf gitu ya. Hati jadi mati, akhirnya bisa jadi dia berbuat lagi kesalahan ke orang lain. Itu efek-efek orang yang nggak minta maaf ya teh. Ya. Ya, tapi kalau teteh bikin dosa, terus saya maafin walaupun teteh nggak minta maaf, ya insya Allah itu urusannya jadi selesai karena teteh maafin kan gitu loh. Ya, Hmm. dan jadi pahala yang besar walaupun ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ya, jadi ada juga yang berpendapat begini teh, tetap ada urusannya karena teteh nggak minta maaf. Ya, tetap ada urusan. Ya, maka akan ada balasan nanti di hari kiamat karena nggak minta apa tadi, Meminta nggak maaf. minta maaf. Ya, tapi saya pribadi, menurut saya kalau udah minta maaf, dia nggak minta maaf, tapi kita maafin, itu udah selesai gitu ya. Kenapa? Karena yang berurusannya selesai gitu loh teh. Hmm. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Masih ada Ustaz. Ustaz, setelah selesai baca Quran, kan kita baca doa kafaratul majelis. Apa boleh baca doa-doa lain? Boleh, nggak apa-apa. Itu namanya bertawasul. Bertawasul kepada Allah dengan amal soleh, yaitu amal solehnya baca Al-Quran. Ya, jadi ya Allah, dengan bacaan Quranku minta hidayah. Ya Allah, dengan bacaan Quranku bebaskan aku dari api neraka. Jadi jangan dunia ya, urusan akhirat. Ya Allah, dengan bacaan Al-Quranku, ya, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Itu boleh begitu. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai tawassul. Karena itu amal soleh. Ya, amal soleh boleh ditawassulkan. Ya, menjadikan perantara maksudnya. Ya, lanjut. Ya, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, kalau kita berkaitan dengan ibadah tadi, kalau kita dipuji dan senang, apa bisa masuk kategori ria? Intinya kalau dia senangnya jadi, kan tadi ya, ikhlas itu apa tadi? Ikhlas itu apa? Ada yang tahu? Eh, Maksudnya tadi. Iya. Bentar, Ustaz. Ikhlas itu eh, menjadikan eh, Ayo, tidak ikhlas itu tidak bertambah, tidak tidak bertambah bertambah ketika ketika dipuji, tidak berkurang jika dihina. ketika dihina. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari penjelasan ulama tuh begini, jika seseorang senang dipuji tanpa menjadikannya tujuan amal, maka itu nggak ngapa teh, nggak apa-apa. Ya, jadi ketika teteh dipuji karena beramal sesuatu, ucapkan alhamdulillah. Maka itu nggak, yang penting nggak menjadikan tujuan amal, paham nggak? Tujuan amal teteh apa? Ya karena Allah. Tiba-tiba ada yang muji. Teteh seneng dong. Kenapa? Karena kan tadi udah dibahas balasan didahulukan, balasannya di dunia. Ya. Hmm. Ya, jadi selama bukan jadi tujuan. Jadi kalau teteh beramalnya tujuannya pengen dipuji, ya itu salah. Tapi kalau teteh beramalnya ikhlas karena Allah, tiba-tiba ada yang muji terus teteh seneng. Alhamdulillah ibu. Ya,
Selama itu bukan menjadikan tujuan amal, maka itu tidak mengapa. Itu apa tadi? Kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Ya. Nah, kapan jadi ria teh? Pujian itu termasuk ria jika, ayo, beramalnya senang supaya dipuji. Terus lebih semangat karena ada yang muji. Terus kecewa kalau tidak dipuji. Paham gak teh? Iya, iya, paham, paham. Jadi pujian itu akan berbahaya ketika yang dipuji tiba-tiba beramalnya pengen dipuji. Terus lebih semangat karena ada yang muji. Terus kecewa karena tidak dipuji gitulah, itu jadi salah. Iya. Jadi akhirnya pujiannya jadi bahaya gitu ya. Jadi ria. Kenapa? Jadi dia beramalnya jadi salah. Ya pengen dipuji. Terus kalau nggak ada yang muji jadi nggak semangat gitu loh. Ya terus akhirnya kalau ada yang muji, semangatnya luar biasa. Ini jadi bahaya kayak gitu tuh. Ya, yang penting awalnya niat karena Allah, lalu dipuji, ya, dan tidak mengubah niat karena Allahnya, maka ini nggak apa-apa, ya, gitu. Ada lagi? Ada satu yang minta dibagikan doa Ria tadi, Ustaz. Allahumma inni an usyrika bika wa ana a'lam. Sering dibagi kayaknya ya. Ibu-ibu mah suka begitu sih kalau udah Hanya udah, menyampaikan. udah sering dibagi tapi kagak disimpan. Masih ada nggak, coba sebentar? Sebentar ya Bu. Mana tuh? Ya, saya juga hafal tapi mana tulisannya tadi? Ini dia nih. Bentar. Kagak ada juga. Mungkin nanti apa? Sebentar. Hari saja mungkin Ustaz. Ini nih ada nih. Ya, coba saya coba ya. Sebentar, dah nih. Udah dapat. Silakan yang mau di copy paste. Masuk teh? Masuk, insya Allah. Tape. Ya, semoga bermanfaat, semoga tambah ikhlas dalam beramal ya. Ramadan ini udahlah, story mah nggak penting. Anda lagi ngapain? Ya, yang penting Allah tahu Anda lagi ngapain. Nggak perlu kecewa orang nggak tahu Anda sedang apa. Yang pasti Allah tahu Anda sedang apa. Ya, betapa banyak orang dulu teh. Kalau orang dulu teh, kalau orang dulu itu takut amalnya ketahuan orang. Kalau orang sekarang takut amalnya nggak ketahuan orang. Ya, kalau orang dulu takut kalau orang lain tahu amalnya. Kalau orang sekarang ketakutan kalau nggak tahu orang lain amalnya gitu ya. Jadi beda banget gitu loh. Kalau dulu mah nggak mau diliatin, kalau sekarang harus diliatin. Hati-hati ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Bapak Ibu untuk lebih ikhlas lagi di bulan Ramadan ini. Puasanya ikhlas, maka akan menjadikan puasanya ini ya dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan sekali puasa. Dengan ikhlas akan membuka jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalau dilakukan ikhlas pasti akan berbuah kebaikan yang luar biasa. Apalagi ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu harus ikhlas dan konsekuensi ikhlas mengucapkan itu adalah menjauhi kesyirikan. Ya, semoga Allah mudahkan kita menghabiskan sisa-sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Gak perlu manusia tahu, yang penting yang di langit Allah Subhanahu wa taala, yang ada di arsy mengetahui apa yang kita lakukan. Jangan harapkan pujian manusia. Pujian manusia bisa berubah dengan mudahnya. Maka harapkanlah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf sempat terputus beberapa kali karena keadaannya. Insyaallah mudah-mudahan tetap bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.